tentara Turki ini melihat adanya pergerakan di semak-semak belakang mereka nih. Nah, merasa itu adalah musuh yang masih tersisa dan masih bersembunyi, akhirnya para tentara Turki ini membidik senjata mereka ke semak-semak tadi. Tetapi Sersan Sulaiman dengan keberaniannya, dia memberanikan diri untuk mendatangi semak-semak tersebut. Ketika Sulaiman sampai nih di semak-semak itu, memang benar adanya manusia di situ, ada orang di situ tuh. Tetapi selamat datang kembali di Jam 8 Worldwide bersama gua Irfan Rapsodi di Oh Gitu Ya, episode ke 8795 kayaknya ya. Eh, Semoga yang menonton video ini ya atau nggak sengaja ngeklik video ini selalu diberikan kesehatan serta rezeki yang melimpah walau pajak naik jadi 12% nih. Nah, seperti biasa hari ini gue akan menceritakan ya kisah seru lainnya yang akan menambah pengetahuan kalian, menambah wawasan. Ya minimal kalau di tongkrongan ada obrolan lah gitu. Nih bisa nih. Hari ini gue akan menceritakan sebuah kisah tentang dibilang ayah dan anak bukan, tapi udah seperti ayah dan anak kandungnya sendiri. Dan kisah ini terjadi ketika Perang Korea tahun 1950. Ini dia kisahnya. Pada 25 Juni 1950, Perang Korea ini dimulai ketika kurang lebih 75.000 tentara Korea Utara ini menginvasi Korea Selatan. Kala itu Korea Utara ini dibackingi oleh Uni Soviet dan juga Cina. Sementara itu Korea Selatan ini dibackingi oleh Amerika Serikat ya. Nah ini kenapa sih kok mereka dibackingi negara-negara lain? Itu mungkin lain kali gue akan ceritakan kenapa sih perang Korea terjadi atau enggak. Kalau lu males nungguin gue ya silakan cari sendiri kenapa ya. Karena bukan itu inti ceritanya. Karena invasi itu pecahlah perang Korea ya. Nah saat perang terjadi nih Korea Selatan ini terdesak nih dengan adanya serangan dari Korea Utara. Pada saat itu, akhirnya PBB meminta negara-negara anggotanya untuk mengirimkan bantuan militer ke Korea Selatan. Salah satu negara yang tercepat nih meresponnya untuk mengirimkan bantuan militer adalah Turki. Angkatan Darat Turki itu ditugaskan menuju Korea Selatan untuk menjaga rumah-rumah penduduk Korea Selatan. Tetapi penugasan ke Korea Selatan ini akan mengubah hidup seorang Sersan Sulaiman yang kala itu masih berusia 25 tahun. Malam itu Sulaiman dan batalionnya sedang bertempur dengan pasukan musuh ya. Saat situasi yang panas tadinya nih akhirnya sudah mereda, tentara Turki ini melihat adanya pergerakan di semak-semak belakang mereka nih. Nah, merasa itu adalah musuh yang masih tersisa dan masih bersembunyi, akhirnya para tentara Turki ini membidik senjata mereka ke semak-semak tadi. Tetapi Sersan Sulaiman dengan keberaniannya, dia memberanikan diri untuk mendatangi semak-semak tersebut. Ketika Sulaiman sampai nih di semak-semak itu, memang benar adanya manusia di situ, ada orang di situ tuh. Tetapi bukan tentara musuh. Sulaiman menemukan seorang gadis kecil yang ketakutan dan langsung menangis kencang ketika melihat Sulaiman. Ketika Sulaiman melihat itu, Sulaiman langsung menggendong anak itu dan memeluknya agar anak itu merasa aman bersamanya. Setelah gadis itu merasa aman gitu, udah nggak nangis lagi, akhirnya Sulaiman ini nih mencari-cari nih, ini anaknya siapa nih? Ternyata gadis kecil ini itu tidak punya identitas, rumah dan keluarga itu tidak ada. Jadi keluarganya udah tidak hidup, rumah pun tidak ada karena keluarganya sudah ini ya, sudah tewas karena perang ini ya. Sulaiman pun tidak ada pilihan lain selain membawa anak ini ke kamp tentara Turki. Saat Sulaiman membawa gadis kecil itu ke kamp militer Turki nih ya, gadis itu disambut dengan hangat oleh para tentara Turki. Ya mungkin pada saat itu tentara Turki kan gak ada mainan lah gitu. Ini ada anak kecil jadi mereka seru nih gitu. Dari saat itu
Sulaiman dibantu dengan para tentara Turki lainnya ini merawat gadis kecil itu. Dan Sulaiman pun menamai anak ini Ayla. Ayla kecil yang tidak punya tempat tinggal dan keluarga merasa seperti punya rumah dan keluarga yang baru. Dengan cepat Ayla ini bisa berbahasa Turki ya. Dan tidak jarang Ayla ini menjadi orang yang menerjemahkan bahasa Korea ke bahasa Turki untuk para tentara Turki. Selama 14 bulan atau ya setahun lebih berarti, Ayla ini diurus serta diberi kasih sayang layaknya seorang anak kandung oleh Sulaiman. Tetapi Sulaiman dan Ayla ini harus berpisah ketika para pasukan Turki yang sudah selesai menjalankan misinya di Korea Selatan ini diharuskan pulang. Sulaiman sebenarnya ingin membawa Ayla ini bersamanya ya ke Turki. Tetapi ternyata itu tidak dimungkinkan ya, tidak memungkinkan. Dengan tangis mereka berdua nih harus berpisah nih. Seperti bapak dan anak yang berpisah gitu ya. Sulaiman kembali ke Turki sedangkan Ayla ini ditempatkan di panti asuhan yang merangkap sekolah juga ya, bernama Sekolah Ankara. Sekolah ini, tempat ini nih, sekolah dan panti asuhan ini dibuat oleh pemerintah Turki untuk anak-anak Korea Selatan yatim piatu, korban dari Perang Korea. Setelah Sulaiman kembali ke Turki, dia nih bertahun-tahun ini selalu memikirkan Ayla. Perang Korea telah lama usai, tetapi Sulaiman pun tidak dapat kabar satupun tentang Ayla kecil ini. Bahkan ketika gempa Turki ini tahun 99, Korea Selatan ini kan mengirimkan regu penyelamat lah ke Turki. Sulaiman ini berharap ada Ayla yang datang ke Turki untuk mencari Sulaiman, saking rindunya gitu Sulaiman kepada sosok Ayla ini yang sudah dianggap sebagai anak sendiri. Akhirnya seiring berjalannya waktu, ketika Sulaiman berumur 85 tahun, dia nih menghadiri acara 60 tahun peringatan Perang Korea. Di situ ia menceritakan kisahnya dengan Ayla. Nah, setelah mendengar cerita Sulaiman, ini ada jurnalis ya Korea Selatan ini mulai menginvestigasi cerita Sulaiman agar mendapat kejelasan nih Ayla nih siapa sih? Ayla nih di mana sekarang nih? Tetapi hasilnya nihil. Arsip sekolah Ankara tuh itu udah banyak yang hilang ya. Dan sekolahnya pun sekarang tuh di Korea itu sudah menjadi taman. Jadi sekolah Ankaranya tuh sudah dihancurkan. Antara tahun 70 atau 80-an ya. Nah, ada seorang pria nih mengaku bahwa kakak perempuannya nih selalu berhubungan baik dengan orang yang bernama Ayla semenjak lulus dari sekolah Ankara. Dan diketahui ternyata nama asli atau nama resmi ya dari Ayla ini adalah Kim Eun-ja. Ini kayaknya bukan nama asli ya. Nama resminya ya setelah bertahun-tahun gitu ya, nama Koreanya adalah Kim Eun-ja. Dan ketika para jurnalis tadi itu menelusuri apakah infonya ini valid atau tidak, ditemukanlah rumah dari yang diduga adalah Ayla atau Kim Eun-ja ini. Akhirnya didatangi, diajak ngobrol. Akhirnya ibu ini itu dikasih foto Ayla dan Sulaiman ketika masih perang Korea tahun 50-an ya. Dan ibu ini itu dia langsung menangis terseduh-seduh ya. Ternyata memang benar dia adalah Ayla atau sekarang tuh dikenal sebagai Kim Eun-ja. Dia juga merindukan Sulaiman ini nih. Dia juga nggak tahu kabar Sulaiman tuh sekarang seperti apa. Dan sekarang Ayla pada saat itu ya, itu sudah mempunyai 2 cucu. Akhirnya pemerintah Korea yang mendengar cerita Ayla dan Sulaiman ini pada tahun 2010 ini mengundang Sulaiman ke Korea untuk bertemu dengan Ayla atau Kim Eun-ja. Akhirnya Sulaiman itu menunggu di sebuah taman dan dari jauh itu datanglah sosok Ayla dan keluarganya. Ketika mereka bertemu, akhirnya berpelukan, menangislah mereka berdua. Tangis rindu yang akhirnya terbayar berpuluh-puluh tahun semenjak mereka berpisah.
dan mereka bertemu di taman yang dulunya adalah sekolah Ankara, tempat terakhir Sulaiman melepas Ayla. Gelen değil mi o ayna? Nah, setelah pertemuan itu, mereka nih sering berkirim surat nih. Dia mainnya masih surat nih, nggak ada WhatsApp gitu, nggak ada ya. Berkirim surat. Ayla nih di setiap ketika menulis surat ya, dia memanggil Sulaiman adalah ayah dan istri Sulaiman ibu. Jadi udah seperti layaknya ayah kandung dan ibu kandung sedang berkirim surat dengan putrinya sendiri. Dan akhirnya pada tahun 2017 mereka nih ketemu kembali nih untuk menghadiri premier film yang dibuat terinspirasi dari kisah Ayla dan Sulaiman, berjudul Ayla the Daughter of War. Ada yang udah pernah nonton? Ini film produksi Turki ya, tapi pemainnya juga ada orang Korea Selatan ya yang berperan sebagai Ayla, tentu saja ya. Cuma gue belum nonton ya. Mungkin kalau ada yang pernah nonton silahkan komen di bawah ya, bagus apa enggak filmnya. Saat itu Sulaiman ini sudah menggunakan kursi roda ya, karena usianya yang sudah sepuh ya, udah sangat tua nih. Dan pertemuan selanjutnya mereka itu terjadi ketika Sulaiman ini dirawat di rumah sakit karena masalah gagal pernafasan. Ayla yang menjenguk Sulaiman di rumah sakit itu, ketika itu dia langsung menangis melihat ayahnya terbaring tidak bisa merespon. Dia hanya bisa merespon lewat tangan. Dan kabarnya itu Sulaiman kan sudah beberapa hari dirawat di rumah sakit itu ya. Nah, selama dia dirawat itu Sulaiman tuh tidak bisa merespon apapun ya. Tetapi ketika Ayla menjenguknya, si Kim Enjani datang, itu baru Sulaiman bisa merespon walaupun hanya melambaikan tangan ya, atau bergerak, tangannya bergerak gitu. Ini kan amazing banget ya. Dan ini adalah pertemuan terakhir Ayla dan Sulaiman. Pada 7 Desember 2017, Sulaiman akhirnya meninggal dunia pada usia 91 tahun karena kegagalan beberapa organ tubuh. Dan sekarang Ayla ini atau Kim Enjani masih hidup ya. Itu hidup bersama anaknya dan juga cucunya. Itu dia kisah ringan gue ya, kisah ringan dan mengharukan tentang Ayla dan Sulaiman. Semoga apa yang gue kasih tahu ini cukup jelas ya. Kalau misalnya ada kata-kata gue yang salah atau informasi yang harus ditambahkan ataupun informasi yang salah, itu bisa koreksi gue di kolom komentar. Itu aja video gue hari ini. Salam kesetiaan.